Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Hardianti dengan NIM PO 713-203-251-086. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia, atau yang biasa dikenal dengan sistem kardiovaskular, memiliki berbagai organ dan fungsinya masing-masing. Fungsi peredaran darah manusia yaitu mengantarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh manusia. Mereka menghantarkan oksigen ke seluruh jaringan vital tubuh manusia serta membuang produk limbah. Ia juga menghantarkan produk sisa metabolisme berupa karbon dioksida untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah manusia, yaitu pembuluh darah dan jantung. Yang pertama adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia meliputi vena, arteri, dan kapiler. Pembuluh darah manusia berbentuk lingkaran tertutup seperti sirkuit yang dimulai dan berakhir di jantung. Bersama-sama, pembuluh jantung dan pembuluh darah membentuk sistem peredaran darah manusia. Adapun fungsi dari ketiga pembuluh darah manusia yaitu yang pertama vena. Vena berfungsi untuk menghantarkan darah menjauh dari jantung, dan yang kedua arteri berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung, dan yang ketiga ialah kapiler, peredaran darah kecil yang berfungsi untuk menghubungkan antara peredaran darah vena dan darah arteri. Letak pembuluh darah manusia berada di seluruh tubuh manusia. Arteri utama adalah aorta yang terhubung ke sisi kiri jantung, mengalir ke bawah melalui dada, diafragma, dan perut. Ia bercabang-cabang di banyak daerah. Di daerah panggung, cabang aorta manusia terbagi dari dua arteri yang memasok darah ke bagian bawah dan kakinya. Vena utama dalam tubuh manusia yaitu vena cava. Vena cava superior ada di bagian kanan atas dadah. Ini membawa darah dari kepala, leher, lengan, dan ke jantung. Vena cava inferior berada di dekat sisi kanan diafragma. Ini membawa darah dari tungkai, kaki, perut, dan panggul kembali ke jantung. Yang kedua adalah jantung. Jantung adalah salah satu organ vital manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak pada bagian toraks, tepatnya pada mediastinum media atau bagian tengah toraks. Tetapi jantung lebih dominan ke rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung pada setiap manusia berbeda-beda, tapi diperkirakan seperti kepalan tangan manusia. Adapun komponen jantung, yang pertama ialah superior atau bagian atas jantung ada atrium, dan di bagian bawah jantung atau inferior ada ventrikel. Nah, dari kedua bagian tersebut terdapat 4 ruang jantung. Yang pertama ialah atrium kanan, ventrikel kanan, dan atrium kiri, ventrikel kiri. Selanjutnya ada katup jantung. Katup jantung adalah bagian dari jantung yang membuka dan menutup secara otomatis seperti pintu. Katup ini memastikan bahwa darah mengalir pada waktu yang tepat dan ke arah yang benar, dan ia juga mencegah adanya aliran darah balik. Katup jantung ada 4, yaitu yang pertama adalah katup trikuspid. Katup trikuspid ini yaitu katup yang berada di atrium dexter dan ventrikel dexter. Yang kedua yaitu katup pulmonal, yaitu katup yang berada di arteri pulmonalis atau paru-paru. Yang ketiga ialah katup bikuspid, yaitu katup yang antara atrium sinister dan ventrikel sinister. Yang terakhir ialah katup aorta. Nah, katup aorta ini ialah katup yang berada di aorta dan selanjutnya mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme aliran darah. Dimulai dari pengangkutan karbon dioksida atau CO2 oleh vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava superior ialah vena cava yang bagian atas, dan vena cava inferior atau vena cava bagian bawah. Nah, darah yang kaya karbon dioksida masuk melalui vena cava dan tiba di atrium dexter. Nah, setelah tiba di atrium dexter, ia masuk melalui katup yang namanya katup trikuspid. Setelah ia
masuk melalui katup trikuspid, ia sampai di ventricle dexter. Setelah sampai di ventricle dexter, ia lagi melewati katup pulmonal. Nah, setelah melewati katup pulmonal, ia masuk ke arteri pulmonalis. Setelah sampai di arteri pulmonalis, darah pun diedarkan ke paru-paru dan terjadilah pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Nah, darah yang kaya karbon dioksida tersebut sudah ditukar menjadi darah yang kaya oksigen. Nah, darah yang kaya oksigen tersebut akan masuk melalui vena pulmonal dan sampai di atrium sinister. Setelah sampai di atrium sinister, darah melewati katup yang namanya katup bikuspid dan tiba di ventricle sinister. Setelah sampai di ventricle sinister, darah lagi melewati katup aorta. Nah, setelah melewati katup aorta, darah tiba di aorta. Nah, di aorta ini darah akan dialirkan ke seluruh tubuh. Dimulai dari bagian tubuh ekstremitas bawah, kemudian bagian tubuh ekstremitas atas. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai sistem peredaran darah manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.